Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Iqbal Mubarak dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA Islam Miftahul Ulum. Marilah kita buka materi ekonomi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi. Kita akan bahas adalah tentang barang dan jasa. Barang dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa jenis ya. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada barang ekonomi. Contohnya apa? Contohnya adalah alat-alat elektronik dan BBM-nya. Kenapa sih disebut barang ekonomi? Karena barang tersebut didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Yang kedua, barang berdasarkan cara memperolehnya ada barang non-ekonomi atau barang bebas. Apa maksudnya? Yaitu barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya apa? Sinar matahari. Yang kedua adalah barang berdasarkan kepentingan. Barang berdasarkan kepentingan dibagi menjadi dua ya, anak-anakku. Ada barang inferior dan ada barang esensial. Apa itu barang inferior? Barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya apa? Contohnya adalah barang tiruan. Semakin kita memiliki pendapatan atau penghasilan yang lebih, yang tinggi, maka semakin kita menggunakan barang-barang asli. Tapi kalau penghasilan kita misalkan minim, ya kita kebanyakan memakai barang-barang tiruan. Yang kedua, barang esensial ya, berdasarkan kepentingannya, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Mau kita pendapatannya tinggi atau pendapatan kita rendah, tetap kita butuh yang namanya barang kebutuhan pokok. Apakah iya ketika kita penghasilan kita tinggi, kita makan nasinya misalkan makan nasi ya sehari 10 kali, bisa nggak? Nggak juga ya. Apa iya dengan kita penghasilannya pas-pasan, makan kita kurangi, misalkan makan nasi sepiring satu minggu sekali? Enggak ya. Itu barang kebutuhan pokok. Nah, barang berdasarkan kepentingan ada 4 ya. Yang pertama adalah barang esensial, yang kedua ada barang inferior, yang ketiga adalah barang normal, dan yang keempat adalah barang mewah. Apa itu barang normal? Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya apa? Handphone. Coba kita lihat ya. Contoh Bapak di tempat kerja Bapak di kantor. Ketika Bapak lihat ada direksi ya, direksi itu biasanya karena pendapatannya misalkan sebulan di atas 20 juta ya, itu handphonenya tidak cukup dengan satu, karena mungkin untuk yang satu untuk keluarga, yang satu untuk relasi ya. Itu barang normal. Atau misalkan kalau pendapatannya minim ya, biasanya cuma menggunakan satu handphone ya, untuk misalkan untuk belajar online, juga untuk komunikasi dengan teman misalkan, atau dengan ya untuk dengan relasi dan sebagainya. Dan yang keempat adalah barang mewah. Barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Contohnya apa? Kita lihat misalkan manajer-manajer ya, atau misalkan eksekutif muda ya, yang penghasilannya sudah puluhan juta ya, mereka menggunakan mobil-mobil mewah. Tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan status sosial. Jadi kita melihat seseorang menggunakan misalkan kendaraan mewah, BMW, Mercedes misalkan ya,
atau misalkan menggunakan Pajero, Alfa dan sebagainya, itu akan menaikkan status sosial pemiliknya ya. Yang ketiga, barang berdasarkan cara penggunaan. Dibagi menjadi dua ya, ada barang pribadi dan ada barang publik ya. Apa itu barang pribadi? Barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya apa? Contohnya adalah pakaian. Apa iya pakaian sekolah anak-anak SMA Islami Iftal Ulum kelas 10 ini dipakai beramai-ramai misalkan? Tidak. Yang kedua, barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya apa? Angkutan umum. Ada nggak Transjakarta dipakai hanya oleh satu orang? Tidak, karena namanya saja sudah jelas, angkutan umum ya. Yang keempat, barang berdasarkan hubungan pemakaian. Dibagi menjadi dua ya, ada barang substitusi, ada barang komplementer. Apa itu barang substitusi? Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya apa? Beras dan jagung. Ketika kita makan tidak ada nasi, ada beras ya, bisa digantikan oleh jagung. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya apa? Kaos kaki dengan sepatu. Ketika kita memakai sepatu, ya, memakai kaos kaki kemudian dengan sepatu, nyaman tidak? Lebih nyaman. Coba kalau pakai sepatu tanpa menggunakan kaos kaki ya, akan sakit ya terasa di. Maka ketika dipakai bersama ya, saling melengkapi, itu akan lebih ada nilai tambah kegunaannya ya. Nah, yang kelima, barang berdasarkan proses pengolahan. Itu dibagi menjadi tiga ya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Apa itu barang mentah? Barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya apa? Kapas. Kapas itu ada pohonnya ya. Dari pohon kapuk ya, itu bisa jadi kapas. Atau pohon kapas ya. Belum mengalami pengolahan. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang yang telah diproses tapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya apa? Benang. Benang diolah dari mana? Dari kapas. Menjadi benang, itu barang setengah jadi. Dan barang jadi adalah barang yang sudah siap untuk digunakan. Apa contohnya? Baju ya. Ketika kapas barang mentah diolah menjadi benang ya, atau barang setengah jadi, kemudian dibuat menjadi baju atau barang jadi. Dan yang terakhir adalah barang berdasarkan bentuk dan sifat. Dibagi menjadi dua, yaitu barang tetap dan barang bergerak. Apa itu barang tetap? Barang yang bersifat tetap dan tahan lama ya. Sedangkan barang bergerak atau barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Contohnya apa? Mesin pabrik ya.